Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-soleha? Mudah-mudahan anak-anak soleh-soleha yang sedang berpuasa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak soleh-soleha, mudah-mudahan yang hari ini puasa akan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hari ini Miss akan menyampaikan kultum mengenai Khadijah binti Khuwailid. Khadijah lahir di keluarga yang kaya dan terpandang. Sang ayah yaitu Khuwailid merupakan salah satu pimpinan suku Quraisy yang sangat terpandang di kala itu. Namun Khuwailid tidak seperti orang-orang Quraisy pada waktu itu. Pada waktu itu suku Quraisy ada tradisi jika lahir anak perempuan maka anak perempuannya itu akan dibunuh. Namun Khuwailid merupakan orang yang bijaksana. Anak laki-laki maupun anak perempuan sama berharganya. Sehingga berkat pendirian ayahnya itu Khadijah dapat tumbuh dengan baik dan dia mendapatkan pendidikan yang sama seperti dengan para laki-laki. Dan ini menjadikannya sebagai perempuan yang cerdas. Sejak masa kecil, Khadijah sudah berbeda dengan para gadis-gadis pada waktu itu. Ketika ada perayaan besar, para gadis-gadis berkerumun di patung-patung. Mereka berdoa kepada patung. Namun Khadijah tidak pernah sekalipun mengikuti acara itu. Karena sifatnya yang sangat mulia itu, maka Khadijah dijuluki dengan julukan At-Thahirah. Apa ya artinya? Artinya adalah memiliki kesucian, ya, orang yang suci. Nah, ketika sudah dewasa, Khadijah mampu berdagang, bahkan jauh lebih baik dari para laki-laki. Dan dia pun menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Dagangan milik Khadijah semakin berkembang. Apalagi ketika Khadijah memiliki seorang pegawai. Siapakah itu? Pegawainya bernama Muhammad. Muhammad mempunyai sikap yang tekun, bekerja keras, dan jujur. Sehingga perdagangan Khadijah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Muhammad pun dikenal sebagai orang yang mulia dan dijuluki sebagai Al-Amin. Karena apa? Karena kejujurannya tadi. Ketika Muhammad pergi berdagang ke negeri lain, ada awan yang tebal menaungi Muhammad. Nah, menurut orang-orang, menurut para peramal, ini merupakan tanda-tanda akan kenabiannya. Mendengar kemuliaan Muhammad, Khadijah pun semakin tertarik kepada Muhammad. Khadijah adalah seorang janda yang sangat kaya. Banyak saudagar kaya yang ingin memperistri Khadijah. Namun Khadijah malah memilih Muhammad. Walaupun Muhammad bukan dari orang kaya. Namun Khadijah berniat untuk menikahinya. Pernikahan antara Khadijah dan Muhammad pun berlangsung. Ketika itu Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Muhammad dan Khadijah memang hidup bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammad semakin gelisah memikirkan kaumnya. Kaum Quraisy semasa itu semakin tenggelam
dalam perbuatan maksiat. Mereka senantiasa berjudi, merampok, selalu berbuat curang dalam timbangan, dan juga menyembah berhala. Muhammad memutuskan untuk menetap di Gua Hiro selama 1 bulan. Muhammad meminta izin kepada Khadijah. Subhanallah, Khadijah bukan melarangnya. Bahkan Khadijah mendukung keinginan Muhammad tersebut. Khadijah akan menyiapkan makanan, minuman, pakaian, dan juga Khadijah mengutus orang untuk menjaga Gua Hiro selama Muhammad berada di gua tersebut. Nah, setelah 1 bulan berada di gua, pulang dari gua, Muhammad menggigil kedinginan. Khadijah melihatnya dengan khawatir. Kenapa ini? Kenapa? Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Akhirnya Muhammad pun dipeluk oleh Khadijah untuk menenangkannya. Setelah Muhammad tenang, kemudian Muhammad pun bercerita apa yang terjadi. Ternyata yang terjadi adalah ada malaikat utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril kala itu diutus oleh Allah untuk menemui Muhammad di Gua Hiro. Nah, waktu itulah Muhammad dijadikan nabi serta rasul. Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, agama yang menyempurnakan bagi agama-agama terdahulu. Bukan hanya kepada kaum Quraisy saja, namun kepada seluruh umat di bumi ini. Dan orang yang pertama masuk Islam adalah siapa? Khadijah. Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam. Kemudian satu persatu sahabat Muhammad pun memeluk Islam dan ikut berjuang dengan Rasulullah. Namun suku Quraisy sangat kejam. Mereka menolak, bahkan menyebut Rasulullah adalah penipu. Mereka bahkan mengusir siapa saja yang memeluk Islam. Setiap hari Khadijah mendampingi serta menguatkan Rasulullah dan selalu berada di samping Rasulullah untuk terus berjuang. Sampai hampir 3 tahun kaum muslimin terdesak. Akhirnya kaum muslimin pun terpaksa mengungsi ke sebuah tanah yang gersang. Tidak ada makanan, tidak ada pakaian maupun minuman. Mereka hanya tidur di tenda-tenda. Kemudian kaum Quraisy menutup semua jalur perdagangan bagi kaum muslimin. Tidak ada yang boleh berdagang, bekerja, maupun hanya sekedar mengambil air minum. Itulah cara kaum Quraisy menekan orang-orang agar meninggalkan Islam. Namun alhamdulillah kaum muslimin pun masih kuat pendiriannya untuk memeluk agama Islam. Dalam cobaan yang panjang ini, Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah. Dia bahkan menggunakan seluruh hartanya untuk mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Dia merawat Rasulullah sekaligus ikut menyebarkan agama Islam. Ketika akhirnya kaum Quraisy membuka kembali pintu di kota, kaum muslimin pun dapat pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Allah memanggil Khadijah. Khadijah pun pulang ke rahmatullah. Allah memanggil wanita hebat yang telah berjuang bersama Rasulullah dan dijanjikannya surga.
Alhamdulillah anak-anak soleh-soleha, itu tadi ya kisah dari Khadijah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Nah, istri pertama Rasulullah dan juga orang pertama masuk Islam dan juga wanita pertama yang berjuang mendampingi Rasulullah. Nah, ananda soleh-soleha, dari kisah tadi kita bisa mengambil keteladanannya, yaitu yang pertama, Khadijah adalah wanita yang kaya raya namun sangat dermawan. Yang kedua, Khadijah mempunyai kemauan berkorban yang sangat tinggi, tidak pantang menyerah, tidak mudah mengeluh. Dan yang berikutnya yaitu Khadijah mempunyai akhlak yang mulia. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih ananda soleh-soleha. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan apa yang disampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.